Ini dok kapal Dasun kehadiran teman-teman dari sekolah SMP 3 Lasem, SMP Dorcas, sama MAN 2 Rembang. Mereka melakukan ekskursi atau kunjungan lapangan di Lasem. Tadi ada di Museum Islam Nusantara di Kelenteng Choan Kiong, kemudian berakhir di Dasun. Nah, kali ini kita ke situs dok kapal, kemudian setelah itu kita lanjutkan ke Pantai Dasun. Oke guys, ini kegiatan yang baik, mungkin bisa contoh bagi guru-guru sejarah yang ada di Lasem maupun Rembang, bahwa sumber-sumber sejarah, pembelajaran sejarah itu di Lasem itu sangat banyak. Dan asik kayaknya kalau anak-anak tidak hanya di dalam kelas tetapi bisa di luar kelas. Salah satu contohnya di situs dok kapal, kelenteng, rumah-rumah kuno, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Saru, bar ngopi bos. Salaman sih. Salaman sih. Akalan. Monggo. Tadi sore kayaknya kok nganu ke pantai sama anak. Iya, jalan-jalan. Pak. Iya Pak. Boyman jalan. Gebol Pak, gebol. Jalannya kok Boyman ciut. Boyman ciut. Kan di SS Sampai 3. foto yang ada. Turun nggak apa-apa kok, aman. Turun aja nggak apa-apa. Turun. Nah. Ini digunakan budidaya ikan bandeng. Jadi tambak bandeng. Jadi ini dari mana saja ini? SMP 3. MAN 2 Rembang. Berarti ada yang Dorcas kayaknya ya. Dorcas, MAN 2 Rembang, SMP 3. Hanya 3 sekolah. Ya. Mungkin kita sekarang adik-adik kita sekarang berada di situs dok kapal Desa Dasun. Ada yang tahu dok kapal itu apa? Nggak tahu? Dok kapal itu adalah tempat untuk membuat dan memperbaiki kapal. Ya, di sini. Jadi ya di sini ini kan ada tembok yang mengelilingi tempat ini toh. Ini dulu itu sebagai tempat pembuatan kapal dan perbaikan kapal. Kalau di dok kapal ini biasanya itu kapal-kapal dari besi. Nah, jadi dok kapal ini itu dulu aktif pada masa kolonial Belanda, zaman Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka, di sini itu satu dari 3 dok kapal yang ada di Desa Dasun. Jadi ada 3 sebenarnya, tidak hanya sini saja. Ini yang tengah, yang di sebelah sana itu yang pinggir, sana juga yang pinggir. Ini yang tengah, buatan Belanda. Jadi Sungai Lasem itu dulu itu yang kita lihat di sini itu selain sebagai tempat pembuatan kapal, Sungai Lasem dulu sebagai pelabuhan yang ada di Lasem. Jadi karena Lasem dulu itu sebagai tempat pembuatan kapal dan juga pelabuhan. Itu Sungai Lasem ini yang ini dulu itu lebarnya itu sekitar 50 meteran lebih ya. Cuma sekarang sedikit lebih menyempit semacam itu. Nah, jadi meskipun pembuatan kapal di sini itu pada masa Belanda, tetapi tradisi pembuatan kapal itu jauh lebih lama lagi sebenarnya.
bahkan sejak zaman Majapahit. Nah, jadi pembuatan kapal di sini itu tidak hanya sebatas pada zaman Belanda maupun Jepang, tapi jauh sebelum itu di zaman Majapahit, Lasem itu sudah membuat kapal. Nah, ada yang tahu Sumpah Palapa Gajah Mada? Tidak akan menyatukan palapa, tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Nah, untuk menyatukan Nusantara dengan apa kira-kira? Pada zaman dulu? Perang. Dengan kapal. Jadi kapal-kapalnya Majapahit itu dibuat di sini untuk menyatukan Nusantara. Jadi peran Lasem yang adik-adik semua tinggali itu dulu luar biasa. Jadi sampai dia punya peran dalam infrastruktur untuk menyatukan Nusantara dengan kapalnya, semacam itu. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Adik-adik, kok perempuan semua, nggak ada yang laki-laki? Hah? Nggak masuk? Oh, oke. Nah itu kalau kamu pengen baca-baca ada di tulisan di situ. Jadi seperti inilah kondisinya. Jadi pembuatan kapal di Dasun itu berhenti ketika Indonesia merdeka. Kenapa? Nah, karena yang membuat ini itu adalah penjajah. Berarti zaman Belanda itu dibuat oleh orang Belanda, tetapi pekerjanya orang-orang Indonesia. Nah, setelah Jepang keluar dari Nusantara, Belanda keluar dari Nusantara, Jepang kan masuk. Galangan kapal Dasun diperluas lagi, dibesarkan lagi, dan dia menjadi satu-satunya galangan kapal yang ada di Nusantara pada zaman Jepang. Pekerjanya itu 40.000 orang. 40.000 orang pekerjanya pada zaman Jepang. Jadi sampai tadi kelenteng, tahu kelenteng toh? Kelenteng sampai ke jalan raya itu dulu pada saat galangan kapal Jepang di Dasun ini aktif, itu ramai sekali sampai banyak sekali orang yang minta-minta. Jadi dulu Lasem itu ramai sekali. Pekerjanya berasal dari Blora, Porodadi, Ngawi, dan lain sebagainya. Jauh-jauh, jadi mereka merantau pada masa pendudukan Jepang. Ada yang tahu pendudukan Jepang tahun berapa? Jepang kan mengutamakan Pearl Harbor kan 7 Desember 1941. Sampai ke Indonesia 11 Januari 1942 di Tarakan. Di Tarakan, kemudian dia ke Jawa itu mendaratnya pertama kali di Keragan. Jadi Jepang mendarat pertama kali di Jawa itu di Rembang. Kemudian dia tahu bahwa di sini ada tempat pembuatan kapal, dia kemudian mengusir orang-orang yang bekerja di sini atau orang yang memiliki tempat pembuatan kapal di sini. Kemudian galangan kapal ini dibuat lebih besar lagi oleh Jepang. Tujuannya untuk apa? Untuk kapal-kapal penyuplai bahan makanan. Jadi mereka kan perang melawan Amerika toh, di perang Asia Pasifik. Kemudian mereka kan butuh namanya bahan makanan. Nah, Jawa ini itu makanannya itu banyak, ada beras, singkong dan sebagainya. Lah, untuk menyuplai bahan-bahan makanan itu mereka membutuhkan kapal-kapal kecil. Salah satunya dibuat di Dasun dan satu-satunya dibuat di Dasun. Nah, galangan kapal ini tidak beroperasi lagi ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Menyerahnya karena apa? Dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang sana. Kemudian Jepang menyerah, Indonesia merdeka, dan galangan kapal yang ditinggalkan Jepang ini terbengkalai, tidak ada yang mengurusinya lagi sampai sekarang. Seperti itu. Sempat ada penerusan sedikit ketika Indonesia merdeka, tetapi itu tidak berlangsung lama, dan sampai sekarang sisa-sisanya seperti ini. Jadi babak akhir dari galangan kapal Dasun yang sejak zaman Majapahit sampai itu berakhir pada ketika Indonesia merdeka. Padahal sejarah di Nusantara itu digerakkan oleh kapal. Percaya gak? Karena dulu belum ada pesawat terbang. Lah, orang-orang berlalu lalang, adanya kelenteng, adanya penyebaran Islam dan sebagainya, itu orang-orang datang ke sini dengan apa? Kapal. Kan belum ada pesawat terbang. Jadi peran Lasem, peran Dasun pada saat dulu itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena menyuplai infrastruktur
perdagangan, silang budaya, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah ada orang-orang Tionghoa peranakan di sini, ya kan? Ada kultur Islam ada di sini, ya kan? Ada kultur Eropa dan sebagainya. Jadi itu karena memang transportasinya menggunakan kapal. Jadi memang dulu peran Lasem itu sangat luar biasa. Ini ada dipertanyakan? Gak ada? Cukup? Mau ke pantai? Gas. Nah nanti setelah ini kita ke Pantai Dasun. Ke Pantai Dasun. Tapi sebelum itu kita berhenti dulu di situs Umpak kantor Bea Cukai. Jadi karena di Sungai Lasem ini adalah pelabuhan, selain galang kapal, Sungai Lasem ini juga adalah pelabuhan. Jadi ada namanya kantor Bea Cukai Di mana sekarang? di dekat muara sungai. Itu hanya sisa umpaknya saja. Berarti nggak beroperasi. Sudah tidak beroperasi semenjak Indonesia merdeka. Hanya umpaknya, pondasinya saja kelihatan. Lanjut. Jadi seperti itulah. Jadi memang Lasem itu sebenarnya punya peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dia membuat kapal yang menyebar di seluruh Nusantara. Oke, mau lanjut? Lanjut di Umpak, setelah itu bisa di Pantai Dasun. Berarti pintar ikat. Kena yang di bawah. Ini ada kapal Dasun, kehadiran teman-teman dari sekolah SMP 3 Lasem, SMP Dorcas, sama MAN 2 Rembang. Mereka melakukan ekskursi atau kunjungan lapangan di Lasem. Tadi ada di Museum Islam Nusantara di Kelenteng Choan Kiong, kemudian berakhir di Dasun. Nah kali ini kita ke situs dok kapal, kemudian setelah itu kita lanjutkan ke Pantai Dasun. Oke guys, ini kegiatan yang baik, mungkin bisa contoh bagi guru-guru sejarah yang ada di Lasem maupun Rembang, bahwa sumber-sumber sejarah, pembelajaran sejarah itu di Lasem itu sangat banyak. Dan asik kayaknya kalau anak-anak tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas. Salah satu contohnya di situs dok kapal, kelenteng, rumah-rumah kuno, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pantai. Kalah dari punya orang moro. Ayo, satu waktu memetuk kabel. Jam 10 ternyata jam 10 masih hilang masih. Jangan ada cekrot-cekrotan kok seneng.